Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa Jet Li alias Li Linche memang seorang aktor yang gemilang berperan sebagai tokoh legendaris Wong Fei Hung alias Master Wong alias Wang Fei Hung. Sejak Once Upon a Time in China yang pertama diluncurkan tahun 1992, disusul sampai seri ketiga, meskipun akhirnya digantikan oleh Vincent Chow di seri keempat akibat ada konflik internal antara Jet Li dengan sutradara Tsui Hark. Tapi Chow juga tidak salah ketika memerankan sebagai Wong Fei Hung. Dia tidak salah mendapatkan casting tersebut karena terbukti bahwa tidak ada Jet Li pun ternyata film ini juga cukup sukses di pasaran. Ya, kita juga tidak bisa menafikan peran besar Tsui Hark sang sineas sebagai filmmaker sukses. Meskipun Jet Li kembali lagi pada Once Upon a Time in China in America alias serial ke-6 yang ditayangkan di bioskop dengan setting yang benar-benar berbeda, karena sebenarnya pada sejarah aslinya, pada kisah aslinya Wong Fei Hung tidak pernah pergi ke Amerika ya. Tapi karena ini film ya halal-halal sajalah. Ini juga luar biasa gemilang mencatat sukses penjualan tiket yang gila-gilaan juga. Tapi Chow Yun-fat juga tidak dibuang begitu saja. Ia tetap memerankan Wong Fei Hung, tetapi kali ini dalam medium yang berbeda, yaitu televisi. Terbukti juga bahwa serial televisi ini juga cukup sukses dipasarkan. Sejak era itu tahun 90-an ya, akhirnya seperti biasalah hukum latah di dunia ini, di mana satu sukses yang lain akan mengekor. Banyak pemeran Wong Fei Hung muncul di era tersebut, antara lain yang katakanlah film underrated ya, Chen Qiale alias Chin Kao yang juga memerankan Yang Master Wong. Kemudian ada Kevin Chen Tianchi, terus siapa lagi ya, Donnie Yen sempat digadang-gadang tetapi akhirnya tidak memerankan. Tapi juga Jackie Chan yang pernah memerankan sebagai Wong Fei Hung dalam film The Drunken Master di tahun 78 atau 79, kembali lagi dalam The Drunken Master 2 bersama aktor senior Tilung. Ya, tidak segemilang sukses Wong Fei Hung versi Jet Li. Wong Fei Hung yang ini juga tampil dalam cast yang berbeda, tapi mungkin mendekati kehidupan nyatanya dulu ya. Dia sempat dipotong pendek rambutnya. Tapi omong-omong, siapa saja sih aktor yang sukses memerankan Wong Fei Hung? Oke, kita akan jabarkan satu persatu, meskipun mungkin juga tidak semedetail dan lengkap datanya, tapi paling tidak sebagai gambaran sajalah. Di era 70-an, aktor Kwan Tok Heng juga sukses memerankan sang jago kungfu legendaris Wong Fei Hung yang pernah benar-benar hidup di akhir abad 19 menjelang 20 ya, kayaknya tahun 1800 berapa sampai 1900 berapa. Ya, meninggalnya kalau nggak salah tahun 1926 Wong Fei Hung di rumah sakit ya. Bukan kematiannya bukan diakibatkan perkelahian kungfu, tapi justru karena penyakit. Konon katanya dia menderita TBC. Aduh, kalau itu dalam versi aslinya. Tapi dalam film kan harus lebih glamor, harus lebih sensasional, spektakuler dan sebagainya, karena ini adalah merupakan produk bisnis. Oke. Wan Tok Heng di tahun 70-an yang merupakan ayah kandung dari aktris mantan mantan istri mantan istri suaminya, maksudnya mantan lagi dari aktris cantik Rosamund Kwan Chelin itu. Kemudian juga pernah role-nya diambil oleh Gordon Liu alias Liu Jiahui di tahun 1976 kalau nggak salah ya. Era tahun 70-an saja sudah ada beberapa aktor memerankan Wong Fei Hung. Mungkin era 80-an baru Jackie Chan saja lewat film The Drunken Master tersebut. Ya, tentu saja versi Jackie Chan mengedepankan unsur-unsur komedi juga. Kemudian era 2000 mungkin tren berganti, formula juga berganti. Senyap tidak ada seorang pun yang memerankan tokoh Wong Fei Hung maupun produksi film ini. Tapi kemudian di tahun 2000 kemarin, tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2017, Eddie Feng memerankan tokoh Wong Fei Hung kembali. Return of the Legend mungkin menjadi film pertama Eddie Feng memerankan Wong Fei Hung yang ya sebenarnya harusnya film ini mengobati kekelangan pecinta film kungfu klasik terhadap
tokoh Wong Fei Hung yang sensasional itu, yang spektakuler dan legendaris itu, tetapi ternyata ya harapan tidak sebesar kenyataannya. Film ini terbukti biasa-biasa saja di pasaran, bahkan Eddie Peng juga dianggap agak ganjil memerankan Wong Fei Hung. Lagi-lagi di tahun 2018-an kemarin ya, Vincent Chow akhirnya yang umurnya sudah tidak muda lagi kembali memerankan Wong Fei Hung, yaitu dalam film Fear of the Nation kalau nggak salah ya. Pokoknya ada dua film, termasuk filmnya kalau nggak salah judulnya League of the Heroes ya, Liga para Pendekar. Di situ merupakan film yang sebenarnya lebih ke fantasi komedi ya, karena Wong Fei Hung tidak sendiri di situ. Dia juga berkumpul bersama Bruce Lee dan Ip Man yang digabungkan menjadi satu dalam kehidupan modern ya. Jadi kisahnya dia ya melompati multiverse lah. Nah, kembali ke era modern, meskipun akhirnya kembali ke timeline, ke masa lalu lagi. Ini agak sedikit unik dan menjadi refreshment atau penyegaran atau warna baru, setelah sebelumnya ya biasanya penyajian film Wong Fei Hung ya begitu-begitu saja, tetapi cukup sukses lah. Warrior of the Nation sendiri juga sebenarnya tidak bisa dikatakan sukses gemilang tahun 90-an, tetapi setidaknya itu bisa mengobati kerinduan para pecinta film terhadap aksi Vincent Chow sebagai Master Wong alias Wong Fei Hung. Ya penyebabnya banyak, mungkin antara lain sekarang bioskop yang memutar film yang terjangkau untuk rakyat juga lebih sedikit, tidak seperti tahun 90-an di mana bioskop-bioskop tradisional masih berdiri banyak sehingga penonton bisa sangat menikmati sajian di layar lebar. Kalau sekarang sudah banyak media, apalagi film juga bisa dalam genggaman alias ada di layar Android, jadi ya mungkin romantikanya tidak sebesar masa lalu, tetapi setidaknya oke lah. Vincent Chow cukup tetap dianggap orang sebagai pengganti Jet Li yang sukses berperan sebagai sang master kungfu legendaris Wong Fei Hung.